Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yani Astuti dari bagian biokimia akan menyampaikan beberapa topik biokimia pada praktikum hari ini. Selamat datang di Laboratorium Biokimia pada blok nutrisi dan gastrointestinal. Pada kesempatan ini kalian akan belajar praktikum, belajar praktek dengan judul pencernaan secara biokimiawi. Adapun tujuan untuk pelaksanaan praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pencernaan makanan secara biokimiawi dan mempunyai tujuan khusus pada acara praktikum ini, yaitu memahami cara uji pencernaan makanan secara biokimiawi. Yang kedua, memahami hasil akhir pencernaan makanan secara biokimiawi. Pada praktikum ini ada beberapa percobaan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah percobaan daya amilolitis saliva. Dari urutan pencernaan di dalam rongga mulut ini adalah awal dari sistem pencernaan seluruhnya. Sehingga pada tahapan pertama ini Anda akan mempraktekkan bagaimana daya amilolitis saliva yang terjadi dalam tubuh kita. Pertama-tama, Anda diharapkan untuk berkumur dengan air bersih. Tujuannya adalah membuang sisa-sisa makanan yang mungkin ada di sela-sela gigi gerigi kita. Kedua, Anda diwajibkan berkumur dengan 20 ml natrium klorida 0,2%, berkumur-kumur sampai kira-kira merangsang sekresi amilolitisnya. Kemudian ditampung hasil kumuran tersebut dalam gelas beker dan digojok-gojok, kemudian disaring. Sehingga kita hanya akan mempraktekkan pada filtratnya saja. Setelah itu disiapkan 3 tabung reaksi dan masing-masing diisi dengan 5 ml cairan hasil kumuran tadi, yang artinya yang sudah melewati penyaringan. Kemudian Anda berikan tulisan untuk step 1, 2, dan 3. Ya, yang pertama, memanaskan tabung hingga mendidih, kemudian didinginkan. Setelah itu ditambahkan 5 ml amilum 1% yang sudah tersedia. Tabung kedua diisi dengan tambahan 5 ml HCl encer, kemudian ditambahkan 5 ml amilum 1%. Sedangkan tabung ketiga ditambahkan 5 ml amilum 1% saja. Tabung 1, 2, dan 3 tersebut kemudian dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 37 derajat Celcius. Suhu 37 derajat Celcius ini menggambarkan suhu tubuh dalam manusia. Ya, sehingga proses-proses ini kita analogikan semua terjadi dalam tubuh manusia. Sembari Anda melakukan inkubasi, kemudian Anda menyiapkan cawan porselen untuk step selanjutnya melakukan uji yodium. Nah, uji yodium menggunakan cawan porselen ini adalah serial waktu dan serial produk berbasis waktu. Di setiap 3-5 menit proses, Anda ambil 1 tetes, kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselen. Setelah itu ditambahin 1 tetes yodium, kemudian diaduk dengan pengaduk dan dilihat hasilnya. Anda lakukan ini per 3-5 menit sehingga warna awal, yaitu warna biru, berangsur-angsur mengalami pergantian warna sesuai dengan tahapan waktunya, sehingga warna birunya menjadi hilang. Nah, setelah itu jangan dibuang dulu cawan porselennya. Kemudian di tabung yang ada di penangas air dilakukan uji Benedict. Nah, uji Benedict nanti Anda akan lihat hasilnya masing-masing. Kemudian Anda amati pada uji yod tersebut berdasarkan waktunya apa perubahan yang terjadi pada ketiga tabung tersebut. Anda catat hasilnya dan Anda jelaskan bagaimana proses yang terjadi di dalam reaksi amilolitis tersebut. Percobaan kedua adalah percobaan hidrolisis amilum oleh getah pankreas.
Percobaan ini menggambarkan posisi pencernaan kita sudah sampai di duodenum ya, sudah sampai di duodenum karena di sini melibatkan getah pankreas. Ya, getah pankreas Anda tahu ada sekresinya yang masuk ke dalam klep antara lambung dan lambung dengan duodenum. Di situ ada satu celah di mana untuk sekresi getah pankreas. Nah, pada percobaan ini Anda siapkan satu tabung reaksi diisi dengan 5 ml larutan amilum 1% dan 1 ml ekstrak pankreas netral. Ya, nanti disiapkan ekstrak pankreas netral. Kemudian setelah dicampurkan Anda gocok beberapa saat supaya semua komponen tercampur ya, komponen amilum dan komponen ekstrak pankreasnya. Kemudian Anda inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius. Demikian juga selanjutnya dilakukan uji yodium setiap selang waktu kurang lebih 5 menit. Jadi ada serial proses perubahan dari amilum menjadi produk akhirnya oleh ekstrak pankreas netral. Anda amati serangkaian proses perubahan tersebut. Setelah itu Anda inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius. Selama proses inkubasi Anda amati selang 5 menit menggunakan cawan porselin untuk melakukan uji yodium. Ya, Anda sudah bisa bagaimana melakukan uji yodium tersebut. Diambil 1 tetes substrat yang merupakan campuran amilum dan ekstrak pankreas, kemudian masukkan ke dalam cawan porselin ditambah dengan yodium yang sudah tersedia, diaduk-aduk, diamati. Anda lakukan per selang 5 menit. Hasilnya itu sampai terjadi perubahan warna biru menjadi warna negatif atau warna birunya menjadi hilang. Nah, itu Anda hitung berapa lama perubahan-perubahan itu terjadi dan apa nama perubahan-perubahan itu selama terjadi perubahan warna yang ada. Nah, selanjutnya pada akhirnya nanti Anda juga lakukan uji Benedict sampai terbentuk endapan merah bata ataupun apapun hasilnya. Anda akan lihat apa hasil dari uji Benedict tersebut. Nah, seperti Anda ketahui dulu Anda sudah perhatikan bahwa uji Benedict atau ini digunakan untuk menunjukkan adanya monosakarida dan yang bersifat reduktor ya, memiliki gugus reduksi atau disebut sebagai gula-gula pereduksi. Ada banyak jenis-jenis gula pereduksi, silahkan Anda cari di literaturnya apa saja dan ini bisa digunakan untuk membantu analisis Anda ketika menganalisis apa hasil dari hidrolisis amilum oleh getah pankreas. Ingat bahwa kejadian ini sudah masuk ke dalam duodenum kita. Nah, amilum itu adalah senyawa kompleks ya, berupa polisakarida banyak tersebar di tanam-tanaman seperti umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Hasil sempurna dari degradasi amilum adalah glukosa ya. Glukosa itu merupakan heksosan. Nah, di dalam kelenjar sikres amilase kita terdapat enzim amilase yang dia memiliki kemampuan mengubah amilum menjadi maltosa. Namun ketika ada di posisi yang sangat cepat di dalam rongga mulut, reaksi ini sangat tidak efektif terjadi. Namun ketika masuk ke dalam lambung, Anda pasti akan melihat perbedaannya pada percobaan 1 dan percobaan 2 tadi. Ya, dan uji iod ini positif jika terbentuk warna biru karena uji iod ini hanya untuk indikator mengetahui ada tidaknya amilum, sehingga ketika amilum belum bereaksi atau belum didegradasi dia akan menunjukkan warna biru terhadap iodium. Namun ketika terjadi proses degradasi uji iod menjadi negatif, berangsur-angsur menjadi negatif, sehingga pada akhir degradasi amilum oleh enzim itu pasti menunjukkan uji iod yang negatif. Nah, ketika uji iod negatif ini bisa diketahui second opinionnya dengan uji Benedict. Uji Benedict pasti positif. Jadi kalau Anda praktikum nanti pasti akan menunjukkan uji iod negatif
uji benediknya yang positif. Karena uji benedik ini merupakan uji untuk menunjukkan adanya gula-gula mereduksi. Nah, ini adalah contoh serangkaian reaksi berbasis waktu terhadap perubahan dari amilum ya. Pada 0 waktu, kemudian 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, dan 15 menit kemudian, sampai pada hampir 1 jam ya, 55 menit. Perubahannya dari warna biru tua sampai warna orange. Nah, ini kalau dilanjutkan nanti menjadi jernih ya, tidak ada warna. Nah, kalau jernih atau tidak ada warna, itu berarti sudah semua terdegradasi menjadi menjadi monosakarida. Kalau kita lihat di sini masih ada perubahan warna orange ya, ini masih setengah perubahan atau disebut sebagai oligodextrosa ya. Oligodextrosa itu potongannya udah pendek-pendek. Kalau potongannya pendek-pendek ini sudah bereaksi negatif juga terhadap reaksi yodium. Nah, ini oligodextrosa atau oligodextrin ya, ini sudah bukan lagi menjadi karbohidrat, tetapi merupakan turunan atau pecahan dari polisakarida. Sedangkan uji benedik kita bisa lihat di sini perbedaannya ya. Di sini sampel glukosa atau monosakarida dengan reaksi benedik pasti akan menunjukkan warna merah bata. Nah, ini kalau didiamkan itu akan jernih atasnya, kemudian endapannya berupa merah bata seperti batu bata yang kita tumbuk menjadi merah seperti itu ya. Nah, ini glukosa dan fruktosa itu sama hasilnya ya, semuanya bersifat gula-gula pereduksi karena dia memiliki gugus reduktor. Nah, sedangkan sukrosa di sini, sukrosa adalah disakarida ya, sukrosa disakarida jika dipecah menjadi glukosa dan fruktosa yang jumlahnya sama persis. Nah, ini ketika diuji dengan benedik menghasilkan tidak ada perubahan warna apapun. Ini masih asli warna dari reagen benediknya ya, artinya dia bereaksi negatif ya. Ini pada sukrosa. Jadi pada pankreas ini terdapat berbagai macam enzim ya, ada amilase, ada dextrose, ada macam-macam serangkaian reaksi, serangkaian enzim-enzim yang bertugas untuk memecah polisakarida menjadi monosakaridanya ya. Ada disakarida dulu tahapannya, kemudian menjadi monosakaridanya. Kemudian kita lanjut pada percobaan ketiga ya. Di sini substratnya adalah protein. Kalau 1 dan 2 tadi substratnya adalah amilum, pati atau karbohidrat. Yang sekarang percobaan ketiga adalah pencernaan protein ya, substratnya adalah protein. Nah, protein mulai dicerna itu ada di lambung. Ya, sistem pencernaan protein mulai diawali di lambung. Anda tahu berapa pH lambung ya, sehingga disitulah ada enzim-enzim tertentu yang bisa bereaksi aktif untuk mencerna protein di dalam lambung. Di lambung kita pH cenderung asam ya, ada 1, 2, 3 sampai 4 ya di dalam struktur lambung kita. Nah, disitulah ada enzim tertentu yang dia hanya aktif pada pH yang asam ya. Contohnya adalah pepsin. Pepsin ini pasukan ya, pasukan enzim yang bertugas untuk mendegradasi atau mencerna protein. Nah, nanti Anda akan praktikum pertama kali dengan menyiapkan 3 buah tabung reaksi. Anda tulis tabung 1, 2, dan 3. Nah, tabung 1 isinya adalah pepsin. Kemudian suasana asam Anda tambahkan HCl 0,4%. Kemudian sebagai substratnya adalah karmin fibrin, ini sebagai proteinnya ya. Jadi ada enzimnya adalah pepsin, suasana asamnya adalah HCl, kemudian proteinnya adalah
karmin fibrin. Ini tabung 1. Sedangkan tabung 2 isinya adalah pepsin, kemudian aquades, dan 2 potong karmin fibrin. Ini katakanlah sebagai blanko ya. Kemudian cairan ketiga, tabung ketiga isinya pepsin, kemudian dipanaskan. Ya, pemanasan ini akan merusak pepsin. Mengapa dirusak? Kita akan membandingkan bagaimana hasilnya ketika pepsin itu utuh dan pepsin itu tidak utuh. Ya. Nah, pepsin dipanaskan ini sebagai pepsin yang tidak utuh. Ya. Kemudian setelah dipanaskan ditambah dengan HCl dan ditambahkan dengan proteinnya, karmin fibrin. Kemudian ketiga-tiganya kita inkubasi dulu dengan penangas air suhunya 37 derajat. Inkubasi adalah memberikan tenggang waktu agar si enzim tadi bekerja untuk mendegradasi proteinnya. Kira-kira mereka cukup bisa bekerja adalah sekitar 10 menit ya. Sekitar 10 menit, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, Anda amati apa perubahan yang terjadi di ketiga tabung tersebut. Nah, kita coba terangkan di sini. Tabung yang pertama itu pencernaan protein oleh enzim pepsin di lambung dengan kondisi yang asam. Nah, ini merupakan kondisi optimum enzim pepsin bisa bekerja dengan baik, sehingga dipastikan bahwa tabung reaksi tabung 1 itu akan menghasilkan hasil yang sebenarnya. Jadi protein itu akan terpecah-pecah menjadi asam amino dan amoniaknya. Kemudian tabung 2, protein tidak dapat dicerna oleh pepsin karena tidak dalam suasana asam. Di sini kan digunakan aquades tadi ya. Jadi pepsin tidak bekerja sehingga tidak terjadi proses pencernaan. Demikian juga tabung 3. Tabung 3 tadi sudah ada kecacatan pada enzimnya. Enzimnya dengan pemanasan sudah rusak sehingga dia tidak bekerja. Nah, ketika ada protein, ada asam, tetapi enzimnya tidak rusak, maka tidak terjadi proses pencernaan. Nah, itu interpretasi dari langkah-langkah yang kita lakukan. Setelah di lambung, protein kemudian hanya pada beberapa waktu saja ya, karena di lambung itu maksimal hanya 2 jaman. Secara berangsur-angsur nanti protein akan dipindahkan atau bolus makanan kita akan berpindah dari lambung menuju ke duodenum selanjutnya ke intestinum. Nah, ini pencernaan menggunakan getah pankreas pasti sudah Anda ketahui ini terjadi di dalam duodenum dan selanjutnya di intestinum. Ya, bagaimana pH-nya? Kalau tadi di lambung adalah suasana asam, berbeda kembali nanti di duodenum atau di sepanjang intestinum. Ini nanti suasananya akan berbeda, sudah pasti jenis enzimnya pun berbeda. Nah, jenis enzim yang bertugas mencerna protein di getah pankreas di lambung ini bisa diperoleh dari getah pankreas, juga bisa diperoleh dari enzim-enzim yang sudah ada di sepanjang duodenum maupun intestinum tersebut. Nah, untuk mempraktikkan Anda siapkan 3 tabung reaksi, ditulisi ya, tabung 1, 2, dan 3. Nah, tabung 1 diisi oleh ekstrak pankreas. Kemudian karena suasananya berbeda, ekstrak pankreas itu mengandung banyak natrium ya, sehingga di sini bersifat alkalis. Nah, oleh karena itu untuk mengkondisikan suasananya agar sesuai dengan kondisi di duodenum atau intestinum, maka ditambahkan natrium karbonat 2%. Nah, sedangkan substratnya atau protein kita gunakan di sini kongomerah fibrin sebagai proteinnya. Kemudian tabung 2 itu diisi dengan ekstrak pankreas netral, kemudian suasana alkalis juga,
kemudian ditambah 2 potong kongo merah, plus ditambah larutan empedu. Anda ketahui secret empedu isinya apa saja? Anda buka di situ ya. Nanti kita bandingkan bagaimana hasil dari beberapa campuran ini. Kemudian tabung 3 diisi dengan aquades, natrium karbonat, dan 2 potong substratnya. Kemudian ketiga tabung tersebut dimasukkan dalam penangas air dengan suhu 37 derajat ya, selama kurang lebih 10 menit. Kira-kira selama 10 menit itu enzim bisa bekerja, menghasilkan suatu produk, maka Anda akan lihat perubahan dari ketiga tabung tersebut. Nah, ketika ada warna merah menandakan adanya proses pencernaan atau degradasi. Nah, kira-kira apa yang terjadi dalam ketiga tabung tersebut? Nah, tabung 1 tadi isinya lengkap ya, ada protein, suasana alkalis, kemudian ada getah pankreas. Ya, getah pankreas di situ itu bisa juga terjadi reaksi, tetapi sedikit terjadi reaksinya ya. Di sini meskipun pH-nya netral atau pH 7,4 itu netral, beberapa enzim masih bisa bekerja, namun perlahan dan tetap menghasilkan produk, tetapi hasilnya sedikit. Sedangkan tabung kedua, ini protein tercerna lebih cepat karena juga ditambah di sini dibantu oleh empedu yang berisi beberapa garam ya, beberapa garam yang mempercepat terjadinya proses degradasi protein. Nah, tabung ketiga itu tidak terjadi karena tidak ada ekstrak pankreas. Kemudian pada tabung ketiga tidak terjadi proses pencernaan. Karena apa? Karena protein tidak ada ekstrak pankreasnya. Anda tahu ekstrak pankreas ini juga berisi bermacam-macam jenis enzim ya, baik enzim itu untuk pencernaan amilum atau karbohidrat dan sejenisnya, maupun untuk pencernaan protein atau peptida, peptidase dan sejenisnya ya. Jadi Anda bisa melihat atau menganalisis hasil dari ketiga tabung tersebut. Kemudian kita akan masuk ke pencernaan lemak. Ini substratnya adalah lemak. Nah, kapan lemak mulai dicerna? Sebenarnya di enzim amilase kita, salivaris kita itu juga ada peptidase, lipase, ya ada lipase. Tetapi karena suasananya tidak mendukung dan lipasenya sangat sedikit, kemudian lama waktu substrat yang ada di rongga mulut itu sangat sebentar, sehingga tidak terjadi proses pencernaan lemak. Demikian juga di lambung itu ada, terutama lemak-lemak rantai pendek, itu mulai terjadi pencernaan di dalam lambung kita. Tetapi rantai pendek itu sangat sedikit, waktunya juga sangat pendek, maka pencernaan lemak rantai pendek di lambung itu juga sebentar terjadi. Yang paling lama pencernaan lemak terjadi adalah di sepanjang duodenum maupun intestinum. Ya, kita lihat di sini Anda akan melakukan proses praktikum dengan menyiapkan 3 tabung reaksi. Nah, masing-masing ditulisi tabung 1, 2, dan 3. Ya, tabung 1 substratnya kita pakai lemak yang ada di air susu. Ya, ada 2 mili air susu. Kemudian ditambah 1 mili ekstrak pankreas netral. Ya, ini tabung 1. Yang kedua berisi 2 mili air susu ditambah 1 mili ekstrak pankreas netral dan 2 tetes empedu. Kemudian tabung 3, 2 mili air susu ditambah dengan 1 mili aquades. Ini kita anggap sebagai blanco. Kemudian masing-masing dari tabung tersebut ditambah dengan 4 tetes phenol red. Ya, kita gunakan indikator perubahan pH. Ya, karena produk dari lemak adalah asam lemak, sehingga pasti kondisi dalam tabung reaksi itu berubah menjadi asam. Ya, nah, sehingga kita gunakan indikator phenol red di sini. Nah, kemudian
disempurnakan dengan beberapa tetes natrium karbonat sehingga phenol red ini terlihat berwarna merah muda. Kemudian ketiga tabung tersebut setelah dicampur ya dimasukkan dalam penangas air dengan suhu 37 derajat. Kalau tidak ada penangas air kemudian ada oven itu bisa ya, tapi oven itu harus dipanaskan dulu semuanya kurang lebih 15 derajat sebelum digunakan. Pasang suhu 37 derajat baru boleh dimasukkan di situ. Nah, kita amati juga perubahan warna apa yang terjadi ya. Tadi dari awal adalah merah muda. Nah, setelah terjadi pencernaan di mana lemak akan dicerna menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini menjadikan perubahan phenol red yang berwarna red tadi berwarna merah akan berubah menjadi kuning karena pH-nya sudah berubah ya. Phenol red tidak lagi menjadi red tetapi menjadi kuning gitu ya. Sekarang apa yang terjadi di setiap tabung tersebut? Nah, ini merupakan interpretasi dari hasil ya. Tabung 1 tadi isinya adalah susu, di situ ada lemaknya, kemudian ada ekstrak pankreas. Di sini terjadi pencernaan, tetapi sangat sedikit atau kecil begitu ya. Kemudian tabung 2 di situ ada lengkap, ada lemak, ada ekstrak pankreas, kemudian dioptimumkan dengan adanya garam-garam empedu. Ini menyebabkan pH-nya menjadi pH optimum, kemudian lemak-lemak di situ bisa dicerna oleh semua enzim-enzim lemak ya, ada lipase dan jenisnya macam-macam. Itu bisa sempurna memecah lemak yang rantai panjang menjadi asam-asam lemak yang rantai pendek. Nah, kemudian tabung 3 tidak terjadi pencernaan karena hanya berisi lemak dan aquades saja. Demikian ya untuk interpretasinya. Kemudian kita lanjutkan pada percobaan ke-6 yaitu penurunan tegangan muka oleh garam kolat. Apa sih tujuan dari penurunan tegangan muka oleh garam kolat? Bahwa tubuh kita itu komponen terbesar adalah air ya. Air tubuh kita dominan. Sementara komponen-komponen yang lain misalnya lemak itu juga dibutuhkan, tetapi lemak dan air pada dasarnya tidak bisa bercampur sehingga butuh satu metode atau cara bagaimana mencampurkan air dengan lemak itu. Nah, salah satunya adalah harus terjadi penurunan tegangan muka antara si lemak dan air sehingga ada terjadi bentuk yang memperluas permukaan sehingga enzim-enzim tersebut atau enzim-enzim lemak terutama bisa melakukan degradasi dari lemak-lemak tadi. Kalau lemak utuh tidak bisa dipotong-potong, tetapi kalau lemak itu kemudian menjadi ukuran kecil-kecil itu akan menjadi lebih mudah dipotong oleh enzim. Nah, di sini salah satunya adalah peran dari garam kolat. Ya, garam kolat tadi sudah banyak di empedu, ini punya fungsi penurunan tegangan muka. Nah, ini akan kita buktikan, benar nggak sih garam kolat itu punya peran penurunan tegangan muka? Nah, ini kita siapkan 2 buah tabung reaksi, yaitu tabung 1 dan tabung 2. Ya, tabung 1 diisi oleh aquades dan 1 sendok serbuk belerang. Kemudian tabung 2 diisi larutan empedu dan 1 sendok serbuk belerang ya. Kemudian kita amati tabung 1 dan tabung 2. Nah, kita lihat pada tabung 2 itu belerang akan turun ya pada larutan empedu. Nah, tabung 1 belerangnya tetap di atas, dia tidak bisa turun. Ya, tidak bisa bercampur artinya. Nah, ini menunjukkan bahwa tabung 1 tidak ada garam-garam kolatnya. Ya, tidak ada garam-garam kolat karena hanya berisi aquades. Sehingga tidak terjadi penurunan tegangan permukaan air tadi ya.
Buktinya bahwa air itu punya tegangan permukaan, kalau Anda letakkan kertas di atas air, itu tidak tenggelam bisa. Ya, tapi begitu Anda patahkan tegangan permukaan dengan jari telunjuk Anda, itu akan masuk. Nah, seperti juga semut bisa menyeberang permukaan air ya, bukan sihir loh ya, bukan magic, bukan apa, tetapi itu kenyataannya bahwa si air itu punya tegangan permukaan. Jadi di permukaan itu kekuatan ikatannya itu sangat tinggi. Ya. Nah, di sini juga demikian ya, terlihat bahwa larutan empedu kan isinya air, kemudian garam-garam empedu dan senyawa-senyawa yang lain ya. Di situ juga punya peran di sini untuk menurunkan tegangan permukaan si air itu sendiri. Nah, demikian juga empedu itu diperlukan dan selalu disekretkan ke dalam sepanjang intestinum ya, dari duodenum, intestinum dan seterusnya, itu terjadi penyempurnaan pencernaan ya. Di organ-organ sebelumnya sudah terjadi pencernaan tetapi tidak optimum ya, dan diteruskan di situ, dituntaskan di sepanjang intestinum. Nah, di intestinum itu selain terjadi penyempurnaan pencernaan, juga mulai terjadi absorpsi produk-produk dari proses degradasi tersebut ya. Sehingga yang diabsorpsi apa? Misalnya tadi ada amilum itu tidak semuanya menjadi monosakarida, ada disakaridanya, dan disakarida yang diserap juga ada ya. Triosa juga diabsorpsi gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Demikian juga protein juga ada beberapa produk yang bisa diserap semuanya, ada yang menunggu jumlah monomernya begitu ya. Kemudian kita lanjutkan pada percobaan ketujuh, yaitu pigmen empedu. Nah, di sini kita akan pelajari empedu itu isinya apa saja. Tadi sudah dikatakan ada garam-garam kolat. Kemudian apa saja sih yang ada di empedu dan perannya apa, gitu ya. Nah, di sini Anda akan menyiapkan 1 tabung reaksi yang diisi dengan 3 ml asam nitrat pekat. Hati-hati dengan yang pekat ya. Selalu menggunakan sarung tangan nanti. Kemudian dimasukkan dalam tabung tersebut ya, 3 ml asam nitratnya. Kemudian ambil 1 ml empedu encer dan dituangkan perlahan-lahan melalui dinding. Jadi tabung reaksinya dimiringkan melalui dinding. 1 ml empedu tadi diteteskan di situ sampai habis. Kemudian tabung ditegakkan dan biarkan berdiri beberapa waktu. Anda lihat di situ akan muncul fluoresensi warna ya. Fluoresensi warna-warna apa saja yang muncul di cairan empedu tersebut. Nah, nanti akan terlihat ada beberapa warna yang muncul ya. Ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, Anda analisis di sini. Warna kuning menggambarkan apa, warna hijau menggambarkan apa. Nah, dari mana pigmen-pigmen empedu ini PR ya. Silakan Anda mencari dasarnya, nanti dituliskan sebagai hasil dari percobaan 7, yaitu pigmen empedu. Percobaan 1, daya amilolitis saliva. Bahan yang dibutuhkan adalah amilum 1%, iod encer, reagen Benedict, dan saliva. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan adalah cawan porselen, penangas air yang sudah disetting pada 37 derajat sekitar 15 menit, pipet tetes, kemudian penangas api. Pertama-tama, setelah Anda berkumur dengan bersih menggunakan air, Anda berkumur dengan 20 ml NaCl sehingga dihasilkan secret saliva yang sudah dituang dalam gelas beker. Setelah itu disaring dengan kertas saring.
Veltrat atau cairan yang ada di bawah inilah yang akan kita gunakan untuk pratikum. Siapkan 3 tabung reaksi, tabung 1, 2, dan 3. Beri tanda pada tabung 1, 2, dan 3. Setelah itu masing-masing tabung diisi dengan 5 cc saliva yang sudah disair. Saliva yang sudah difilter dengan kertas saring. Tabung 1 dipanaskan terlebih dahulu di atas penangas api hingga mendidih. Kemudian dinginkan. Sembari menunggu dingin, kita tambahkan pada tabung kedua 3 cc HCl encer. Kemudian ditambahkan 3 cc amilum. Dicampur. Kemudian tabung yang ketiga ditambahkan 5 cc amilum. Kemudian dicampur. Kita kembali pada tabung 1 setelah dingin. Tabung 1 ditambahkan amilum 3 cc. Dicampur. Setelah itu tabung 1, 2, dan 3 dimasukkan dalam penangas air suhu 30 derajat Celcius. Kemudian siapkan cawan porselen. Cawan porselen sudah kita beri tanda menit, tiap 5 menit. Pada tabung ketiga, diambil menit yang pertama 1 tetes substrat, ditambahkan 1 tetes iod dan diaduk. Hasilnya masih nampak biru. Kita tunggu 5 menit kemudian. 5 menit kemudian diambil 1 tetes dari tabung ketiga, ditambahkan 1 tetes reagen iod dan diaduk. Hasilnya masih biru tua, artinya amilum belum banyak terdegradasi. 5 menit ketiga
Kita ambil 1 tetes lagi, tambahkan 1 iod dan diaduk. Masih terlihat biru. Pada menit ke-15 hasilnya masih biru. Pada menit 20 terlihat hasilnya bahwa 1 tetes substrat ditambah 1 tetes reagen iod dan diaduk, hasilnya masih nampak biru. Demikian juga pada tabung menit ke-25, 30 ya. Namun setelah pada 35 sudah mulai nampak gradasi warna. Mulai ada pengurangan warna biru, muncullah warna orange ya. Dari 25, 35, 40, 45 dan 50 itu sudah mulai terbentuk oligodextrin. Ini merupakan rantai yang lebih pendek dari polisakarida. Dan setelah 1 jam kita lihat di sini nampak hasil yang negatif, di mana reaksi iod tetap memunculkan warna kuning, yang artinya bahwa amilum sudah habis terdegradasi. Nah, setelah terjadi warna kuning ini, kita lanjutkan pada pengujian dengan Benedict. Tabung 1, 2, dan ketiga. Masing-masing tabung diisi dengan 2 cc reagen Benedict. Pada tabung 1 ditambah setengah cc substrat dari tabung 1 yang ada di penangas, kemudian reagen Benedict, reaksi Benedict untuk tabung kedua diambil 2 cc reagen Benedict ditambah setengah cc substrat dari tabung kedua. Demikian juga pada tabung ketiga diambil 2 cc reagen Benedict ditambahkan setengah cc substrat yang ada di tabung ketiga. Setelah itu masing-masing tabung dipanaskan di atas penangas api. Dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih kita diamkan, kita lihat apa hasil reaksinya. Tabung reaksi pertama tidak menunjukkan adanya perubahan warna. Kita lanjut pada tabung reaksi kedua yang berisi reagen Benedict dan sampel tabung kedua. Dipanaskan hingga mendidih. Ya, ternyata pada tabung kedua tetap memberikan reaksi yang tidak berubah. Selanjutnya pada tabung reaksi ketiga berisi reagen Benedict dan substrat dari tabung ketiga. Ya, kita lihat pada tabung 3 mulai menampakkan perubahan warna dari biru, kemudian bertambah pada warna coklat, dan terakhir adalah merah bata, seperti nampak pada hasil berikut. Silahkan diinterpretasikan hasilnya.
Percobaan 2, hidrolisis amilum oleh getah pankreas. Bahan yang dibutuhkan adalah amilum 1%, ekstrak pankreas, iod untuk uji iod, reagen Benedict untuk uji Benedict, transpipet, cawan porselen, aquades, dan penangas air yang sudah disetting 37 derajat Celcius kurang lebih 15 menit. Pertama-tama siapkan 1 tabung reaksi, diisi dengan 5 ml larutan amilum 1%, dan 1 ml ekstrak pankreas. Kemudian digocok agar bercampur semua. Selanjutnya masukkan ke dalam penangas air 37 derajat Celcius. Nah, setiap 5 menit kita lakukan uji iodium menggunakan cawan porselen. Pada 0 menit kita ujikan terlebih dahulu. Diambil 1 tetes substrat, ditambahkan 1 tetes iodium dan diaduk. Terlihat hasilnya masih berwarna biru. 5 menit kemudian diambil 1 tetes substrat, diletakkan di cawan porselen yang kedua, kemudian ditetesin 1 tetes iod dan diaduk. Hasilnya masih biru. 5 menit ketiga diambil 1 tetes substrat, ditambahkan 1 tetes amilum, iodium, kemudian diaduk. Hasilnya masih biru. 5 menit kemudian diambil 1 tetes amilum ditambah 1 tetes iodium dan diaduk. Hasilnya masih biru. Kita sudah melakukan 4 tahapan 5 menit, hasilnya masih biru. Menit ke-20 setelah diambil 1 ml amilum dan diberi 1 tetes iod dan diaduk, terlihat mulai ada pengurangan warna amilum. Lebih jelas terlihat pada menit ke-25 terjadi perubahan warna yang menonjol, di mana warna amilumnya sudah mulai terdegradasi. Ini terlihat sampai menit ke-35 ya. Dari menit 25, 30, 25 sudah menunjukkan degradasi atau pencernaan dari amilum. Nah, menit ke-25 dan 30 ini merupakan pencernaan antara amilum yang rantai panjang kemudian menuju ke monomernya yang menit ke-25. Jadi menit ke-35 maksud saya. Menit ke-25 dan ke-30 ini merupakan oligodextrin yang merupakan oligopeptida. Demikian hasilnya, silahkan diinterpretasikan. Selanjutnya diambil 2 ml reagen Benedict pada tabung reaksi.
Kemudian ditambahkan setengah cc substrat amilum yang ada dalam penangas. Selanjutnya dipanaskan di penangas api. Amati perubahan yang terjadi. Nah, setelah itu kita lihat perubahannya mulai terjadi warna coklat atau merah bata. Ini kalau kita biarkan nanti akan terbentuk endapan merah bata seperti yang terlihat. Silakan diinterpretasikan hasilnya. Percobaan ketiga, pencernaan protein oleh pepsin. Bahan yang dibutuhkan adalah pepsin, asam klorida atau HCl pekat, karmin fibrin, aquades, tabung reaksi, transpipet, dan penangas air yang sudah disetting pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Siapkan 3 tabung reaksi. Tabung pertama diisi dengan 1 mili pepsin, 1 mili HCl 0,4%, dan 2 potong karmin fibrin. Tabung kedua, 1 mili pepsin, 1 mili aquades, 2 potong karmin fibrin. Tabung ketiga ditambahkan 1 mili pepsin, 2 kemudian dipanaskan di atas penangas air hingga mendidih. Kemudian ditambahkan 1 mili HCl 0,4%, dan 2 potong karmin fibrin. Kemudian ketiga tabung tersebut, tabung 1, 2, dan 3, dipanaskan ke dalam penangas air bersuhu 37 derajat Celcius selama 10 hingga 15 menit. Setelah 15 menit kemudian, kita lihat hasilnya. Tabung 1, 2, dan 3. Tabung 1 terlihat bahwa hasilnya maksimal. Di situ terjadi pembengkakan karmin fibrin dan larutan merah mulai keluar. Sedangkan tabung 2, larutan terlihat jernih
karmin fibrin tetap seperti awalnya. Tabung ketiga, larutan keruh karena ada denaturasi protein lipas pepsin di situ. Kemudian karmin fibrinnya terlihat tetap tidak bereaksi. Demikian hasilnya, silahkan diinterpretasikan. Percobaan keempat, pencernaan protein oleh getah pankreas. Bahan yang dibutuhkan adalah ekstrak pankreas, natrium karbonat, Congo red fibrin, Aquades, larutan empedu, penangas air yang sudah disetting pada 37 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian transpipet. Baik, kita siapkan 3 tabung reaksi, tabung 1, 2, dan 3. Tabung 1 diisi dengan 1 ml ekstrak pankreas, dua tetes natrium karbonat, dan 2 potong Congo red fibrin. Tabung kedua ditambahkan 1 ml ekstrak pankreas, dua tetes natrium karbonat, dua tetes larutan empedu, dua potong Congo red fibrin. Tabung ketiga ditambahkan 1 ml Aquades, 2 tetes natrium karbonat, dua potong Congo red fibrin. Kemudian ketiga tabung dimasukkan ke dalam penangas air suhu 30 derajat Celcius kurang lebih 10-15 menit. Setelah 15 menit, kita lihat hasilnya. Tabung 1 berisi ekstrak pankreas dan 2 tetes natrium karbonat serta 2 Congo red fibrin menunjukkan sedikit reaksi, terdapat larutan berwarna merah dan ada sedikit pembengkakan pada Congo red. Sedangkan tabung kedua menunjukkan cairan lebih berwarna merah dan pembengkakan lebih banyak terjadi. Sedangkan tabung ketiga yang berisi Aquades di sini merah jernih ya, dan Congo red tidak terjadi pembengkakan. Silakan diinterpretasikan hasilnya. Percobaan 5, pencernaan lemak. Bahan yang dibutuhkan adalah susu sapi, ekstrak pankreas, larutan empedu, Aquades,
penangas air yang sudah dipanaskan 37 derajat Celcius kurang lebih 15 menit. Kemudian transpipet. Siapkan 3 tabung reaksi, tabung 1, 2, dan 3. Kemudian tiap-tiap tabung diisi dengan 2 ml air susu. Setelah itu, tabung 1 ditambahkan 1 ml ekstrak pankreas. Tabung kedua ditambahkan 1 ml ekstrak pankreas. Dan ditambahkan 2 tetes cairan empedu. Tabung ketiga ditambahkan 1 ml Aquades. Selanjutnya, pada ketiga tabung tersebut ditambahkan 4 tetes fenol merah. Dicampur sampai larutan menjadi merah muda. Kemudian tambahkan 1 tetes natrium karbonat. 1 tetes natrium karbonat sambil digocok sehingga warna merah muda lebih tampak. Ya cukup ya kalau warna merah muda sudah tampak. Selanjutnya dimasukkan dalam inkubator penangas air kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita lihat hasilnya. Tabung 1, 2, dan 3. Tabung 1, 2 ml air susu dan 1 ml ekstrak pankreas. Terlihat ada perubahan warna kuning namun masih ada sisa warna merahnya. Tabung kedua berisi air susu, ekstrak pankreas dan empedu. Kita lihat di situ sudah berubah menjadi warna kuning semua. Tabung ketiga berisi 2 ml air susu dan Aquades. Setelah 15 menit tetap berwarna merah. Hal ini menunjukkan tidak terjadi reaksi. Percobaan 6 yaitu penurunan tegangan muka oleh garam kolat. Bahan yang dipakai adalah serbuk belerang, larutan empedu encer, Aquades, tabung reaksi, dan transpipet. Disiapkan 2 tabung reaksi, 1 dan 2. Tabung reaksi 1 berisi 3 ml Aquades, 1
tabung reaksi 2 diisi dengan 3 mili larutan empedu encer. Kemudian masing-masing tabung ditambah 1 sendok serbuk belerang. Kemudian tegakkan beberapa saat, bandingkan keduanya. Nah, terlihat pada tabung 1 serbuk belerang tetap ada di permukaan air, sedangkan tabung kedua serbuk belerang tenggelam masuk ke dasar cairan tersebut. Silahkan diinterpretasikan hasilnya. Percobaan ketujuh yaitu pigmen empedu. Bahan yang dibutuhkan adalah 1 HNO3 pekat, kemudian empedu encer dan tabung reaksi serta transpipet. Nah, kita ambil 1 tabung reaksi diisi dengan 3 mili HNO3 pekat. Nah, setelah itu ditambah dengan 1 mili empedu encer, dilewatkan di dindingnya pelan-pelan. Kemudian tabung reaksi ditegakkan pelan-pelan kayak gini, berdiri. Nah, kemudian dilihat warna yang muncul adalah fluoresensi kuning kehijauan seperti ada di bidang batas itu. Nah, warna kuning itu merupakan pigmen bilirubin, sedangkan warna hijau merupakan pigmen biliverdin. Ini adalah komponen yang memberikan warna pada feses kita nanti ya, setelah difermentasikan oleh bakterial nanti mengalami perubahan struktur. Demikian praktikum pada hari ini. Selanjutnya nanti ada tugas-tugas ya. Perhatikan juga ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.